Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sekaligus di sini saya menyatakan bahwa fatwa MUI tentang Natal, bahwa Natal itu haram untuk diikuti atau memberi ucapan selamat Natal, itu masih berlaku. Mengapa? Karena umat Islam ketika mengucapkan selamat Natal berarti dia mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini bertentangan dengan akidah kita. Kemudian ada dari kelompok Islam jaringan liberal yang mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan kami tidak memperingati Yesus sebagai Tuhan, tapi memperingati lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, terhadap pendapat yang kedua ini, mereka pendapat kedua ini juga terjerumus. Kenapa? Karena Yesus atau Nabi Isa alaihissalam bagi kita, beliau tidak dilahirkan tanggal 25 Desember. Dan yang lahir pada tanggal 25 Desember adalah justru Dewa Matahari. Jadi siapa yang memperingati Natal berarti juga memperingati lahirnya Dewa Matahari. Ini pun merupakan perbuatan syirik. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sebabnya saya bawakan contoh buku yang saya tulis. Buku ini judulnya adalah Perayaan Natal 25 Desember antara Dogma dan Toleransi. Buku ini mengupas habis Natal itu apa, sejarahnya apa, kemudian kenapa pakai pohon cemara. Padahal seluruh Palestina, Bapak dan Ibu tahu nggak ada pohon cemara yang hidup di sana. Dan Yesus lahirnya di mana? Di Palestina, di Bethlehem. Bethlehem nggak ada pohon cemara sampai hari ini. Nah, lalu kenapa pakai pohon cemara? Ada alasan apa? Ini adalah masalah kepentingan politik Romawi untuk menjajah Jerman saat itu. Kemudian kenapa Yesus dikatakan lahir 25 Desember? Padahal Bible tidak berbicara begitu. Baru mulai abad ke-5 mereka merayakan Natal. Mengapa? Kembali lagi alasan politik. Saat itu rakyat Romawi tidak mau masuk dalam agama Katolik, sedangkan kaisarnya sudah masuk Katolik. Maka kenapa dicari sebabnya? Orang Romawi kenapa tidak mau masuk agama Katolik? Karena mereka takut kehilangan pesta pora yang sudah menjadi pesta rakyat tiap tanggal 25 Desember dalam rangka memperingati kelahiran Dewa Matahari. Pesta itu demikian meriah. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil keluar dari rumah, bawa makanan, bawa minuman, bawa alat musik. Mereka nari, nyanyi sampai mabuk, sampai teler, sepanjang malam sampai pagi. Ketika kemudian mereka disuruh pindah agama, diinstruksikan oleh kaisarnya begitu, mereka nggak mau, takut kalau pesta itu hilang. Disinilah pinternya gereja dan pinternya kaisar. Kemudian diumumkan oleh Konstantin, kamu semua nggak perlu khawatir, pesta 25 Desember akan tetap berlangsung karena Yesus itu lahirnya pada tanggal 25 Desember. Orang Romawi yang menyembah Dewa Matahari diberitahu bahwa Yesus lahirnya tanggal 25 Desember, mereka menyebutkan, oh kalau begitu Yesus adalah putra Dewa Matahari. Diiyakan oleh gereja dan oleh Konstantin. Maka sejak saat itulah semua atribut Dewa Matahari disebut sebagai atribut Yesus. Itu sebabnya maka salib itu di tengahnya orangnya selalu memakai lingkaran. Ini simbol apa? Matahari. Demikian pula kemudian orang-orang patung-patung pada bagian kepala juga pakai lingkaran. Ini simbol apa? Simbol matahari. Nah, sekarang terjadi yang sebaliknya.